Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kamu bertengkar, kekuatan kamu hilang. Orang-orang kafir itu tahu, pokoknya orang Islam itu kalau mereka bersatu gawat, kalau mereka itu berpecah habis. Maka ada kekuatan Islam yang sekarang diincar sama orang batil di Indonesia. Yang pertama kali pesantren. Karena pesantren ini telah berhasil menjaga agama 500 tahun di Indonesia ini. Maka bagaimana pesantren itu berpecah belah? Maka diangkatlah Gus Dur jadi presiden supaya kiai-kiai suka politik. Ketika kiai suka politik, ada yang ikut BD, ikut Demokrat, ikut ini, akhirnya kiai berantem. Ketika berantem berpecah, tak berentah. Akhirnya rakyat tidak mau ikut kiai lagi. Kamu ikut Kiai Langitan? Oh, itu bukan PKB, saya nggak mau. Ya sudah ikut Lirboyo. Lirboyo itu apa itu? Itu temannya Gus Dur, saya nggak seneng. Ikut Kiai Boro, dia nggak berpartai, repot. Nanti orang semua suruh mundur dari politik. Kita nggak bagian apa-apa jadinya. Jangan ikut-ikutan. Boro itu bikin orang miskin. Ini gara-gara perpecahan umat tadi, akhirnya umat ini perpecahan pesantren, umat nggak mau ikut sama pesantren lagi. Kemudian yang kedua, kekuatan Islam di Indonesia ini adalah habaib. Habaib itu punya potensi besar karena mereka ini punya label cucu Nabi itu. Maka ingin dirusak sama orang-orang kafir. Caranya bagaimana? Dimasukkan jarum-jarum Syiah pada mereka. Sehingga kalau ada Habib lewat, Allah paling Syiah. Habib irungi dawa, Syiah. Wis rusak. Itu paling mut'ah. Neng kampung asar jauh lah dikira mut'ah. Yang ketiga, kekuatan Islam itu tabligh di Indonesia ini. Maka orang ahli batil ingin merusak tabligh itu dengan isu Wahabi dan paham-paham Wahabi. Sehingga nanti kalau ada orang Jawa bilang, Wahabi, jomelok. Wahabi paling gak oleh ziarah kubur. Itu gak oleh tahlilan kok. Wahabi. Itu jenggote wis ketara. Subhanallah. Maka saya itu di Temboro ini, saya bikin markas itu biasa aja. Di Jumatan ya tahlilan, ada dalil ya kenapa ditutup-tutupi. Memang orang Hanafi itu tertibnya nggak boleh zikir jahri. Boleh tapi sebetulnya Maulana Zakaria sudah menjelaskan. Maulana Zakaria sudah menjelaskan dalam fadilah zikir bahwa zikir jahri itu boleh, gitu. Tapi umumnya orang IPB itu pengzikir itu siri semua. Maka saya keraskan aja. Ada orang India yang negur, kenapa zikir banyak? Kamu baca fadilah amal enggak? Dia enggak baca gimana? Zikir jahri itu sunnah. Malah Zakaria itu. Ini orang tabligh, orang India sendiri loh enggak ngerti kalau masalah zikir jahri itu sunnah. Yang sudah ditulis Maulana Zakaria di fadilah tabligh. Karena fadilah zikir. Apa enggak aneh wong iki? Mergo kalau sudah tokoh tabligh itu enggak mau taklim. Kalau taklim tidur. Sukanya khususi aja. Kalau khususi dapat nasi, dapat kue, dapat kopi. Penyakit tabligh seluruh dunia itu. Kalau sudah orang lama enggak mau taklim. Maunya bayan aja, tahu-tahu bayannya ngawur. Insyaallah. Saya bikin marhabanan, saya bikin semua dalilnya. Bisa saya pertanggungjawabkan secara dalil, bukan ngawur, bukan ikut-ikutan orang. Di samping itu ini satu strategi supaya tidak ada orang menuduh dakwah itu Wahabi. Gawat kalau dakwah ini kok sudah
apa itu dituduh Wahabi itu nanti kita sulit untuk menyampaikan agama. Maka santri-santri itu harus paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara umum saya senantiasa sarankan untuk baca buku-bukunya Pak Idrus Romli itu bagus, di koperasi itu ada. Insyaallah cukup ya. Kemudian yang terakhir, ini kan saya belum menganggap kamu itu selesai, makanya saya tidak sampaikan, tapi ya nggak apa-apa. Jaga zikir-zikir yang sudah diijazahkan oleh guru-guru kita, yaitu Ayatul Kursi. Itu wiritannya guru-guru saya di Jawa, guru saya di Mesir, di Mekah, di India, di Yaman, itu Ayatul Kursi itu. Ini dibaca dengan sungguh-sungguh itu khasiatnya luar biasa. Nabiullah Khadir alaihissalam mengatakan dalam riwayatnya Abu Idris Al-Khawlani, kalau kamu habis sholat subuh baca amanah Rasul dan syahidallah, insyaallah kamu akan mati dalam Islam. Jadi ini Ayatul Kursi itu untuk menjaga dari santet, untuk menjaga dari jangan sampai kita yang sesat, mati kufur. Dan macam-macam. Termasuk ayat 5 itu. Ayat 5 itu kamu baca sungguh-sungguh itu. Fadilahnya ayat 5 itu, kalau kamu baca sungguh-sungguh istiqomah itu nanti Allah akan kasih kamu kekuatan memimpin orang. Kalau kamu ustadz ya bisa memimpin muridnya, kalau kamu kiai bisa memimpin pesantrennya, kalau kamu tuh orang dakwah bisa memimpin karkun-karkun. Kalau kamu tuh sang suami, insya Allah istrinya itu mau nurut. Kalaupun tidak nurut, tapi nggak akan berani macam-macam. Yang penting kan itu toh. Kalau nurut 100% itu ya biasanya tidak. Yang penting itu pokoknya kita menang itu loh orang itu. Jangan sampai suami kalah dengan istrinya. Itu gawat itu. Apa tadi amalannya? Ayat 5. Tambah la tudrikul absar wa tudrikul absar wa tudrikul khabir. Sehari semalam 313. Kalau kamu istiqomah itu di mana saja, teman kamu banyak, rezeki kamu mudah. Itu katanya ayah saya itu. La tudrikul absar. Dan itu kalau ayah saya dulu itu suruh puasa dulu 40 hari mengamalkan itu. Setelah itu diamalkan biasa aja. Setelah tudrikul absar berapa? 313. Kemudian doa-doa yang lain yang saya baca waktu istighosa itu semua itu saya punya pengalaman-pengalaman yang banyak. Itu dalam kitab-kitabnya Thariqah Naqsyabandiyah itu kafaya ain shad kifayatuna hamim ain sin fahimayatuna, itu termasuk doa inti yang banyak menyelesaikan masalah. Itu kalau ada orang kampung, biasanya kalau dakwah ya, itu akan udah orang kampung itu apa itu nyemprot-nyemprot sana ini. Kamu bacain itu kafaya insut kifayatuna hamim ain sin fahimayatuna. Nanti kan terus lerep diam. Salah ya? Nggak usah pusing. Orang itu bisa dakwah sekarang malah bikin fitnah. Bacakan ini terus ini lama-lama kan. Tapi berapa hari, berapa bulan, berapa jam, itu rahasia Allah. Tapi itu pengalaman saya terus lerep, apa saja lerep. Pernah dalam satu majelis itu, ya majelis tabligh itu kan macam-macam toh. Itu ada orang itu pokoknya brutal. Sodok sana, sodok sini, orang tabligh. Waktu dalam majelis itu saya bacakan aja kafaya insut kifayatuna amin aisyah. Pada waktu itu seolah-olah itu kayak nggak ada
kesannya itu. Tapi setelah musyawarah itu, yang berantem itu, terus orang-orang yang ngotot-ngotot tadi tahu-tahu sebaik itu sudah mati orangnya itu. Betul ini, pada mati orangnya itu. Ini sholawat nariyah itu juga saya banyak punya pengalaman. Dulu di madrasah sana itu juga ada satu orang itu anaknya kiai lagi itu. Itu bikin masalah, bikin kisruh di madrasah. Waktu itu kan masih zaman sanawiyah aliyah negeri. Maka itu saya itu baca sholawat nariyah tiap malam itu. Padahal oleh ayah saya itu disuruh baca hizib nasr itu. Orang itu dipaketkan saja itu. Itu kalau ayah saya itu marah tuh gitu. Dipaketkan maksudnya benang kuburan aja. Tapi saya ini mau baca hizib nasr itu kayak nggak kuat. Ini anaknya kiai masa di hizib nasr, saya bilang gitu. Saya baca sholawat nariyah aja. Baca sholawat nariyah aja tiap malam itu. Dulu dengan Pak Nur Sampi Magetan itu. Tapi dia tidak saya kasih cerita. Sampai sekarang juga tidak saya ceritai sama dia. Kamu aja yang karena tamat daurah saya cerita. Lah satu malam satu mimpi. Perasaan saya itu Rasulullah itu datang ke Madrasah Selatan itu. Itu orang yang nakal itu dipegang sama Rasulullah. Ditali kakinya tangannya. Dipenggal kepalanya. Besoknya itu langsung stroke. Tidak lama mati. Ya. Jadi sholawat nariyah itu, ya? Makanya kompleknya saya kasih nama Nur Muhammad sampai sekarang itu yang dekat koperasi itu loh, Madal Timur itu Nur Muhammad. Itu gara-gara saya itu melihat mimpi Rasulullah itu menggal orang di situ itu. Oh, sholawat nariyah ini namanya nariyah. Apa saja bakar habis itu. Tapi syaratnya itu memang orang itu kepepet. Biasanya kalau belum kepepet itu enggak anu itu. Urung kroso tenan. Ini saya kasih cerita seperti ini supaya kamu tuh tahu pengalaman perkiaian tuh tahu. Orang mau bikin pondok, perasaannya pondok itu bisa dibikin kayak bikin SD, SMP gitu. Bikin promosi sana, promosi sini. Oh, tidak begitu itu. Kalau kamu bikin pondok dengan masuk pondok agama, tidak begitu itu. Kalau kamu tidak mengikuti cara kiai-kiai dulu, gak jalan. Pondok itu disebarkan bukan dengan promosi. Kalau kamu pondok betulan loh ini maksudnya.